Oke, kembali lagi dengan Pak Ustadz di channel Cang Bike Shop. Nah, kali ini Pak Ustadz akan bahas tentang kampas kopling. Kenapa Pak Ustadz ingin memberi edukasi? Karena ternyata masih banyak sekali orang pada umumnya. Jadi orang pada umumnya itu bingung kampas kopling mana ini yang paling bagus buat motornya. Jadi istilahnya itu mereka bingung mau ngambil yang tipe apa, seperti itu ya. Jangan lupa tonton sampai selesai biar kalian makin pinter. Jadi kalian bisa menentukan kampas yang terbaik untuk motor kalian. Oke. Di sini Pak Ustadz akan bawa 3 contoh, dua. Jadi material kampas kopling di pasaran yang ada di Indonesia yang Pak Ustadz tahu itu ada 2, yaitu material paper. Paper ini seperti ini, kemudian material Kevlar seperti ini ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita akan bahas tentang kampas kopling yang paling umum. Paling umum yaitu kampas kopling seperti ini ya. Ini kampas kopling punyanya CBR 600 RR atau bisa juga dipasang di CBR 250 RR, karena dulu belum ada yang ngeluarin kampas kopling ini. Pak Ustadz nyari ke Thailand, ada kampas kopling aftermarket untuk CBR 600 dan ukurannya kebetulan sama, cuma jumlahnya aja yang beda. Kalau kampas kopling CBR RR itu kan dia jumlahnya ada 6, yaitu terdiri dari 5 besar. Ini 5 besar, ini besar ya, besar. Kemudian 1 kecil. Kalau CBR 600 itu jumlahnya total ada 8, 7 besar, kemudian 1 kecil. Nah, kita bahas ke material ya. Ini materialnya paper. Jadi paper seperti ini ya. Ini sama persis dengan orinya. Jadi material ori itu pada umumnya menggunakan material paper. Kampas kopling yang dari pabrikan, baik semua pabrikan, baik Yamaha, Kawasaki, Honda dan lain sebagainya, itu menggunakan material berbasis paper ya. Kemudian plus minusnya ya. Pertama kita ambil dari plusnya dulu. Plusnya kampas kopling dengan material paper itu apa? Kampas kopling material paper ini pertama dia lebih baik dalam hal untuk longevity-nya, atau saya bilang jangka pemakaiannya untuk motor harian ya. Jadi kampas kopling yang berbahan dasar paper ini tidak gampang terbakar ya. Satu itu kenapa kok original, maksudnya manufaktur dari pabrikan itu menggunakan kampas kopling paper. Kemudian yang kedua adalah karena materialnya paper, dia tidak memerlukan treatment khusus. Jadi langsung dipasang, kasih oli, beres, langsung jalan. Itu minusnya, plusnya. Dan yang ketiga adalah kampas kopling ini lebih mudah dibuat. Kenapa kok paper ini sangat cocok untuk motor yang dipakai harian? Adalah karena dia itu pertama tadi tidak mudah terbakar, masangnya juga gampang, langsung plug, tidak perlu direndam ke oli dahulu. Dan yang ketiga adalah dia memberikan reaksi yang smooth pada power motor. Jadi tidak ada reaksi hentakan seperti ini, kayak kampas kopling racing Kevlar. Hanya saja kampas kopling ini kekurangannya itu yang pertama itu dia itu performanya tidak terlalu bagus. Jadi untuk orang-orang yang suka power, kampas kopling paper ini kurang wow gitu. Jadi power deliverynya itu kurang wow. Kalian bisa istilahnya bisa rasakan sendiri ketika kalian habis mengganti kampas kopling paper dengan yang Kevlar, itu powernya lebih enak yang Kevlar tuh. Nah, yang kedua adalah dia itu gampang habis, karena
materialnya kan empuk karena kertas ya, dia material kertas paper, dia empuk ya. Tapi karena keempukan itu juga ada satu plus lagi, tadi saya lupa katakan, adalah dia itu tidak menggesek dari plat gesek. Jadi plat geseknya itu tidak sampai bintik-bintiknya itu kegerus ketika dipasang di motor ya. Tapi ini sangat cocok untuk motor harian. Ketika ada orang datang ke saya selalu tanya dulu, karakternya seperti ini atau kamu mau pilih yang seperti ini, karakternya seperti ini. Itu saya pasti gitu. Jadi saya selalu melihat orangnya, orang dari ridernya, karakternya itu seperti apa sebelum saya memberikan part yang akan saya berikan. Nah, yang kemudian adalah harga. Kampas kopling paper ini harganya lebih murah daripada kampas kopling yang Kevlar dari segi aftermarket ya. Tapi untuk dari segi ATPM ya, kita tahulah hukum dari sebuah branding atau merek itu memang sangat berpengaruh. Jadi intinya HPP-nya untuk kampas kopling paper itu lebih murah. Kemudian umumnya kampas kopling berbahan dasar paper atau kertas itu warnanya seperti ini. Jadi seperti kertas ini, karton, seperti kertas karton seperti ini. Kalian bisa lihat di kampas-kampas original bahannya juga seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu kampas kopling Kevlar ya. Ini saya ambil contoh CLD. Ini punya CBR juga ya. Ini saya lepas. Kampas kopling Kevlar pada umumnya itu dia warnanya hitam seperti ini. Walaupun ada beberapa yang tidak memiliki warna hitam. Seperti kalau merek lokal itu ekstrim itu warnanya tidak seperti ini, tidak hitam. Kemudian ini dari Tobaki Malaysia itu juga dia warnanya tidak hitam. Cuma di Indonesia diberi warna hitam supaya lebih gampang membedakan mana material kertas dan mana material Kevlar. Kampas kopling ini sama, punya CBR 250RR ya, 250RR. Jadi secara dimensi dan bentuk beda kan. Ini kampas kopling racing seperti ini bentuknya. Ini kampas kopling CBR 600. Kalian bisa lihat jaraknya ya. Lebarnya kampasnya juga beda. Jadi kampas kopling racing seperti ini memang memberi cengkraman yang lebih kepada rumah kopling maupun plat geseknya. Jadi secara otomatis kampas kopling Kevlar itu memberikan performa yang lebih ya. Untuk material, apakah kampas kopling Kevlar ini lebih bagus? Memang lebih bagus. Jadi lebih keras, lebih ini. Seharusnya kampas kopling ini memang diciptakan lebih awet. Cuma sepengalaman Pak Ustadz menggunakan kampas kopling Kevlar itu ada satu minus, yaitu dia itu gampang banget gosong. Jadi gampang sekali terbakar. Karena gesekannya bagus, dia justru menyebabkan kampas kopling Kevlar itu gampang terbakar ya. Nah, kemudian kampas kopling Kevlar ini, kalau kita bilang tadi secara durability, dia lebih bagus. Kalau misalkan kita pakai Kevlar untuk jangka waktu misalkan 1 tahun dengan pemakaian yang normal itu, maka ketebalan kampas kopling Kevlar itu berkurangnya lebih sedikit daripada kampas kopling yang paper. Oke, lanjut. Jadi kampas kopling Kevlar ini sangat cocok untuk race, karena pada umumnya ketika dipakai race, dia itu dipakai untuk paling enggak 1-3 kali balapan, kemudian ganti kampas kopling lagi ya. Kampas ini memang secara performa enak, dan ini pasti biasanya saya kasih dengan per kopling yang dari CLD juga. Jadi satu package supaya dia lebih enak. Memang pokoknya beda lah, rasanya beda ya. Oke, kemudian kampas kopling Kevlar ini kan tadi saya bilang
memiliki sebuah minus, dia itu gampang terbakar. Minus yang kedua adalah kampas ini tuh wajib direndam oli dulu minimalnya adalah 6 jam sebelum dipasang ya, 6 jam sebelum pasang. Kenapa kok saya selalu merendam kampas kopling Kevlar ini? Karena untuk mengurangi resiko gampang terbakar itu tadi. Jadi ketika si Kevlar ini terendam dengan oli, dia materialnya itu akan sedikit melunak. Karena memang pas dipegang seperti ini pun dia rasanya akan sangat beda. Seperti itu ya. Pokoknya kalau kalian nanti pakai kampas kopling jenis Kevlar ini, usahakan selalu rendam kampasnya itu minimal 6 jam di oli ya. Tapi di oli yang baru, jangan oli bekas, nanti kotor semua. Nah, material kampas ini lebih mahal. Jadi secara HPP atau ongkos produksinya, kampas ini menjadi lebih mahal. Itulah kenapa kampas Kevlar ini harganya lebih mahal daripada kampas kopling yang paper secara aftermarket. Tapi karena pabrikan tidak ada yang memakai kampas kopling Kevlar, jadi ya tetap lebih mahal yang ori gitu. Oke, nah selanjutnya kampas kopling Kevlar ini itu dia memiliki satu minus lagi adalah dia itu karena jaraknya ini lebar ya, ini dia sangat berfokus kepada cengkraman antar platnya itu, dia itu dilewati olinya itu dia sedikit ya. Jadi pada umumnya di motor balap itu ketika kita memakai kampas kopling seperti ini, kita akan memberi modifikasi pada rumah kopling atau kaki-kakinya itu supaya oli itu lebih masuk ke dalam area kampas yang ada di sini ya. Oke, nah kita akan ke kesimpulan ya. Jadi kampas mana yang terbaik buat motor kalian? Karena setiap individu, setiap rider itu memiliki goal yang berbeda-beda atau tujuan yang berbeda-beda. Misal saya ketemu orang pengguna CBRR, dia itu lebih suka hanya riding biasa, menikmati San Mori, touring atau apa seperti itu. Saya lihat orangnya dulu. Saya pasti kasih kampas kopling yang paper. Kenapa? Karena saya tahu dia bukan orang yang akan turun ke sirkuit atau motornya untuk latihan. Jadi saya kasih kampas kopling seperti ini. Walaupun performanya tidak kampas kopling Kevlar, tapi kampas kopling yang baru itu rasanya pasti selalu lebih baik daripada kampas kopling yang sudah lama ya. Nah, ketika saya ketemu rider yang dia memang suka speeding, suka balapan, suka ini dan dia tidak suka touring, itu saya akan menyarankan kampas kopling yang Kevlar ini. Jadi istilahnya itu kan banyak anak-anak San Mori itu dia itu sukanya cuma lari di landas pacu atau naik ride seperti itu. Jadi dia tidak akan istilahnya touring jauh melewati lembah dan gunung seperti itu. Saya akan sarankan menggunakan kampas kopling yang Kevlar. Oke, jadi sampai ke bagian akhir ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi silakan kalian pilih kampas kopling mana yang paling bagus untuk kalian. Jadi sesuaikan dengan karakter kalian sendiri. Oke. Demikian video dari Pak Ustadz. Semoga video ini bermanfaat. Stay young, ride fast.